Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Pratama Putra dari kelas Teknik Informatika A Angkatan 2020 dengan NIM 1207050140. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat dan ini adalah sumbernya. Langsung saja. Secara bahasa, zakat dapat diartikan sebagai bersih, suci, berkah, dan juga berkembang. Sehingga dengan kata lain, dengan menunaikan zakat, kita dapat membersihkan harta dan jiwa, dapat melimpahkan rezeki dan keberkahan, serta juga berkembangnya harta. Sehingga secara istilah, zakat dapat diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan mengapa zakat itu penting? Karena merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana untuk hukumnya, seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi ketentuan, yang mana salah satunya adalah hartanya telah mencapai haul dan juga nisab atau batas minimum. Lalu untuk dalilnya, pertama ada surat Al-Baqarah ayat 23, yang mana artinya adalah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Lalu yang kedua ada pada surat Al-Bayyinah ayat 5, yang mana artinya adalah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan terakhir ada surat Al-Baqarah ayat 277, yang mana artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Selanjutnya adalah jenis-jenis zakat, yang mana zakat ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal atau harta. Dimana untuk zakat mal sendiri masih ada bagian-bagiannya lagi, yaitu zakat emas dan perak, binatang ternak, pertanian, penghasilan, perniagaan, harta terpendam atau rikaz. Pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan di saat bulan Ramadan hingga sebelum hari raya Idul Fitri, yang mana ketentuannya adalah seseorang akan diwajibkan menunaikan zakat fitrah apabila beragama Islam, dapat memenuhi kebutuhan pada hari raya dan malamnya, tidak meninggal sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, yaitu lalu anak yang terakhir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, dan seseorang yang baru memeluk Islam sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan juga. Dan untuk ketentuannya sendiri, yaitu besaran zakatnya adalah 3,5 liter atau 2,5 kg beras atau dengan uang yang setara dan telah ditentukan oleh badan yang mengelola. Selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal ini pada dasarnya adalah zakat atas harta yang dimiliki secara penuh dan telah mencapai nisab dan haulnya. Yang mana nisab ini pada dasarnya merupakan batas minimum, di mana apabila seseorang telah mencapainya maka akan diwajibkan untuk membayar pajak. Sementara haul itu dapat diartikan sebagai waktu kepemilikan seseorang atas hartanya dalam 1 tahun penuh. Lalu di sini ada syarat wajib zakat mal. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna dan bukan pinjaman ataupun didapat dari cara yang tidak baik. Lalu adalah berkembang atau produktif. Untuk poin ini mungkin maksudnya dapat diartikan dalam perdagangan atau perniagaan serta pertanian atau hasil hewan ternak. Lalu adalah mencapai nisab.
atau batas wajib harta yang harus dizakatkan yang tadi, lalu melebihi kebutuhan pokok atau mudahnya itu masih memiliki untuk diri sendiri, dan poin ini merupakan salah satu implementasi dari nisab tadi. Dan lalu terbebas dari hutang, dan terakhir adalah hawl yang merupakan kepemilikan 1 tahun penuh. Lalu dalam zakat mal yang pertama itu ada zakat emas dan juga perak. Emas dan perak wajib dizakati apabila telah mencapai haul dan nisabnya dengan kadar 2,5%. Yang mana nisab dari emas itu 85 gram, sementara perak adalah 595 gram. Dan sebagai contoh, apabila seseorang memiliki 100 gram emas, maka kadar zakatnya adalah 2,5%, yaitu 2,5 gram. Dan apabila harga emas adalah 800.000 per gram, maka total hartanya ada 80 juta dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 juta. Selanjutnya ada zakat binatang ternak. Di mana untuk binatang ternak ini terdapat syarat wajib, yaitu ternak yang dimiliki ingin dimanfaatkan, seperti diambil susunya, dikembangbiakan, atau diambil minyaknya. Dan untuk ternak yang digunakan untuk bekerja, semisal untuk membajak sawah atau mengairi, maka tidak ada zakatnya. Lalu selanjutnya adalah ternak digembalakan di padang rumput dan tidak dicarikan rumput. Dan hewan yang harus dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Dan di sini terdapat tabel mengenai nisab dan kadar zakat unta. Untuk unta ini, nisab yang pertama itu ketika memiliki minimal 5 unta, yang mana zakatnya itu yaitu 1 kambing. Namun apabila mulai memiliki 25, maka kadar zakatnya menjadi unta, yaitu 1 unta betina umur 1 tahun. Dan untuk selanjutnya semakin banyak, maka semakin tua pula unta yang menjadi zakat. Contohnya saja ketika mencapai 61 ekor, maka yang menjadi zakat adalah 1 unta betina umur 4 tahun. Sementara itu untuk seterusnya, semisal 76, yaitu 2 unta betina umur 2 tahun, dan 91 yaitu 2 unta berumur 4 tahun. Dan apabila melebihi, maka melebihi 121, maka hitungannya akan menjadi kelipatan, yaitu dalam kelipatan 40 unta ditambahkan unta betina umur 2 tahun, apabila dalam kelipatan 50 ditambahkan 1 unta betina umur 3 tahun. Lalu untuk sapi, nisabnya ini dimulai dari 30 ekor, yang mana zakatnya itu adalah 1 sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Dan masih sama seperti yang unta tadi, semakin naik nisabnya maka semakin naik pula umur dan juga jumlahnya. Dan apabila melebihi 120, maka untuk kelipatan 30 ditambah 1 sapi jantan atau betina umur 1 tahun, dan kelipatan 40 ditambah 1 sapi betina umur 2 tahun. Dan untuk kambing ini nisabnya dimulai dari 40 ekor, yang mana kadar zakatnya 1 kambing. Mungkin kambing ini yang cukup sederhana, karena apabila telah melewati 400, dalam setiap kelipatan 100-nya itu bertambah 1 ekor kambing zakatnya. Lalu zakat pertanian. Syarat wajibnya adalah tumbuh karena budidaya. Maksud budidaya ini dia bukan tanaman yang diambil dari tempat yang alami atau tumbuh secara alami. Lalu yang kedua, harus terdiri dari makanan yang bisa dijadikan makanan pokok seperti beras dan juga gandum.
Dan di sini ada sedikit perbedaan, yaitu apabila tanah hasil pertanian airnya tidak berbayar atau langsung alami tanpa usaha, maka zakatnya sebesar 10%. Dan apabila airnya berbayar, maka zakatnya menjadi 50%. Lalu untuk nisabnya sendiri pada dasarnya ada 5 wasok atau 653 kg beras. Sehingga apabila, sebagai contohnya, apabila seorang petani memanen beras seberat 2 ton, namun karena memakai air, maka zakatnya sebesar 5% atau menjadi 1 kuintal. 1 kuintal sebagai catatan, 2 ton adalah 20 kuintal. Lalu 16. Zakat penghasilan dan perdagangan. Pada dasarnya zakat penghasilan perdagangan memiliki nisab yang sama dengan zakat emas, yaitu dengan nilai 85 gram dengan kadar 2,5% dalam 1 tahun. Semisal apabila memiliki penghasilan 100 juta per tahun, sementara nisabnya 85 juta dengan catatan 800.000 per gram, maka orang tersebut wajib membayar zakat 2,5 juta dari 100 juta. Lalu untuk zakat perdagangan dihitung dari aset lancar yang terdiri dari barang dagang dan hasil dagang, dikurangi piutang yang jangka waktunya 1 tahun. Sehingga apabila mencapai nisab setelah dikurangi piutang, maka wajib membayar zakat. Lalu zakat harta terpendam atau rikas. Zakat rikas pada dasarnya dikeluarkan ketika menemukan harta terpendam dari peninggalan orang di masa lalu dengan syarat terpendam di tanah sendiri harus benda pusaka jahiliyah, dan apabila benda pusaka kaum muslimin maka wajib diserahkan kepada Baitul Mal. Dan karena merupakan sejenis barang temuan, maka zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Dan terakhir ada penerima zakat. Penerima zakat disebut mustahik, sementara yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Dan untuk mustahik sendiri terdiri dari fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan karena suatu alasan seperti sakit. Lalu ada miskin yang memiliki penghasilan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Lalu ada hamba sahaya atau budak. Lalu ada gorim atau orang yang memiliki hutang tapi bukan untuk maksiat dan kesulitan melunasinya. Lalu ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah. Ada mu'alaf, yaitu orang yang bermasuk Islam. Ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Dan terakhir ada amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.